Seperti inilah jalannya untuk menuju ke desa terpencil di kaki Gunung Raung sebelah barat nih teman-teman. Ini adalah desa terakhir yang akan saya kunjungi nih. Jalannya seperti ini. Saya melihat ada beberapa rumah di sini. Masya Allah, lihat rumahnya masih dari papan kayu. Ini rasanya seperti zaman dulu ya. Assalamualaikum. Nah, permisi Pak. Kalau Bapak yang tinggal di sini sudah berapa lama Pak? Kalau saya pertama kali saya tinggal di sini tahun 74. Di pelosok kan Pak Di ya? pelosok, Di tengah hutan. Tengah hutan memangnya, bukan di pelosok, tengah hutan. Umur berapa sih Mbaknya kok sudah nikah, sudah punya anak nih? Saya umur 22 tahun. Berarti umur 19 sudah nikah? 18. 18 nikah. Ya. Waduh. Bapak Haryanto, rumahnya Bapak yang mana Pak? Ini. Oh, rumahnya Bapak yang ini. Bapak tinggal di sini sama siapa Pak? Sama anak. Sama anak. Sakit Walah. juga. Ya Pak? Sakit. Anaknya sakit. Sakit apa Pak? Epilepsi. Epilepsi. Bapak di sini tinggal berdua. Iya berdua. Dulu dari kecil itu kan saking seringnya kejang siama itu kan tiap hari lah pokoknya. Nggak bisa bicara. Lama kelamaan hilang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang saya berada di Desa Selateng, Kecamatan Lodokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, posisi saya sekarang berada di tengah hutan pinus, teman-teman. Tuh lihat. Di kanan kiri saya ini adalah hutan pinus. Jadi di sini ini adalah area perhutani, teman-teman. Jalannya kayak gini, jalan lebar batu-batu seperti ini. Oke, di perjalanan kali ini teman-teman, dari Desa Selateng ini lokasinya berada di kaki Gunung Raung nih, berada di sisi sebelah barat. Waduh, ini sampai begini jalannya. Untung nggak diterabas ini. Jadi lokasi ini adalah berada di sisi barat kaki Gunung Raung. Dan lokasi yang akan kita tuju teman-teman, saya akan coba masuk ya, mengikuti jalan ini. Kita akan menuju ke ujung jalan ini teman-teman. Nah, saya melihat di sana ada beberapa rumah. Saya juga nggak tahu persisnya, ada beberapa rumah ya. Yang jelas kita akan coba lihat ya nanti. Oh, ada burung tuh, ya kan? Ada burung. Tadi saya lihat nih terbang di depan saya. Nanti saya akan coba melihat seperti apa kehidupan yang ada di dalam sini dan seperti apa keseharian mereka, teman-teman. Oke, jalannya seperti ini, cukup lebar, tapi ya seperti inilah. Oh, ini ada orang yang cari rumput sepertinya nih. Ada yang ngarit nih. Amit Pak. Ya kan, ada yang cari rumput di sini karena memang melimpah. Kalau diperhatikan ya, di sini banyak sekali pohon pinus, teman-teman. Dan di bawah pohon pinus ini ditanami kopi-kopi seperti ini. Jadi lahan pertanian di sini, hutan-hutan di sini nih ditanami kopi seperti ini nih. Dan di sini saya melihat ada sebuah kabel, satu kabel nih, ya kan? Ada kabel. Kemungkinan ini kabel ini menuju ke desa yang berada di dalam nih. Tapi nggak ada tiang di sini, hanya ada kabel nih. Oke, jalannya seperti ini, cukup sepi ya di sini, teman-teman. Wow, cukup sunyi suasana yang berada di sini. Udah lama nih tidak ke tempat seperti ini. Oh, ada banyak sekali pohon talas dan jalannya nanjak nih di depan. Ya, di depan ini seperti jalur off-road ya, nanjak dan ada kayak lumpur-lumpurnya gitu.
Semoga bisa naik nih sepedanya, karena sepeda yang saya pakai nih bukan sepeda off-road teman-teman, sepeda sehari-hari ini. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nih lihat jalannya, perhatikan teman-teman tuh, Masya Allah. Jadi seperti inilah jalan yang saya lalui, harus naik melewati jalan seperti ini. Waduh, bismillah, semoga bisa naik ya. Oke teman-teman, seperti inilah jalannya untuk menuju ke desa terpencil di kaki Gunung Raung sebelah barat nih teman-teman. Ini adalah desa terakhir yang akan saya kunjungi nih. Jalannya seperti ini. Wow, jalur off-road dan harus hati-hati karena ini jalannya agak basah ya. Mungkin kemarin turun hujan di sini. Dan sinar matahari pun di sini tidak sempurna menyinari tanah yang ada di sini karena ketutup sama pohon-pohon yang sangat tinggi ini. Tuh lihat, Masya Allah, di sekeliling saya itu hampir semuanya itu saya melihat pohon pinus, dan di depan masih nanjak nih jalannya. Wah, keren ya. Oh ya, jarak antara start pertama dari desa terakhir teman-teman, saya berangkat tadi untuk menuju ke lokasi yang akan kita tuju kali ini itu sekitar 3 km. Jadi jalan yang saya tempuh tuh kurang lebih 3 km jalan seperti ini nih. Ini agak beda, tanjakan tapi dikasih kayu-kayu seperti ini nih. Keren ya nih. Ini mau jatuh. Bismillah. Mantap. Lanjut teman-teman. Meskipun bukan sepeda trail, tapi insya Allah nyampe nih. Jangankan di sini, sebenarnya jalur yang paling ekstrim ya selama saya explore itu adalah di Kabupaten Bondowoso teman-teman. Wah, kalau di jalur Bondowoso itu kebanyakan kita naik bukit dan jalannya sangat ekstrim sekali. Dan taruhannya juga patah tulang tuh. Beneran nih, saya serius, nggak bercanda, nggak berlebihan, karena memang begitu teman-teman. Dan bahkan menurut dan bahkan menurut keterangan warga yang saya tanyakan daerah setempat dulu itu di Bondowoso, pernah ada yang jatuh dan patah tulang. Ya untungnya saya enggak ya. Ya semoga nggak sampai kejadian seperti itulah. Semoga selalu selamat di jalan dan tidak ada halangan apapun, lancar perjalanannya dan tetap naik nih. Kalau perjalanannya lancar, terus kita ke lokasi juga bagus, ya insya Allah akan bagus ya hasilnya. Semoga kalian terhibur teman-teman. Oke, ini jalannya udah makin masuk ya. Entah ini sudah berapa kilo saya masuk ke sini. Net kabelnya masih ada dan ini pohonnya sangat besar nih. Pohon apa ini teman-teman ya? Mohon maaf, saya nggak tahu berbagai macam nama tanaman karena ya saya memang apa adanya, nggak tahu nih. Oke, di depan saya melihat ada bangunan nih, tapi ini bukan desanya. Sepertinya kayak gubuk gitu ya, persinggahan nih. Oke, sudah semakin dekat sepertinya teman-teman. Saya merasakan sudah ini hampir dekat nih. Ya kan, ada apa ini? Ada bangunan di sini. Bangunan apakah ini? Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di perjalanan masih belum sampai ke lokasi, dan di sini saya melihat ada seperti tempat tinggal, tapi sebenarnya ini musola teman-teman. Dan di sini saya bertemu dengan salah satu warga yang tinggal di sini ternyata teman-teman. Oke, kita akan coba tanya seperti apa teman-teman. Pak, permisi Bapak, namanya siapa Pak? Saya Pak Mar. Bapak Mar. Pak Mar ya. Bapak Mar. Pak, boleh nanya dong Pak, ini Bapak lagi ngapain Pak di sini Pak?
Saya lagi mencuci baju. Oh, Bapak cuci baju, mandi di sini, Pak? Iya. Oh, ini teman-teman, ternyata kalau rumahnya Bapak di mana, Pak? Rumah saya ada di timur. Oh, di atas sini Iya, sudah di ada atas pemukiman. ini ada pemukiman. Itu sekitar 100 meter lah. Oh, sudah deket berarti Ya, ini, Pak? sudah dekat. Oh, oke, teman-teman. Ternyata lokasi yang kita tuju ini sudah deket nih. Kurang lebih 100 meteran katanya si Bapak. Pak, boleh tahu dong ini pemukiman di rumahnya sekitar rumah Bapak itu namanya apa, Pak, di sini, Pak? Kalau sebutan warga dulu itu katanya reces gitu loh. Reces. Itu singkatan. Di sini kan ada pohon reces. Katanya itu di sana itu ada reces. Jadi kesebut di sini itu reces gitu. Oh, saya baru tahu nih pohon leces itu pohon apa, Pak, itu, Pak? Pohon reces sih pohon hutan apa ya? Ya belum tahu juga. Katanya orang sini dulu. Gitu. Oh, dulu di sini ada pohon namanya pohon leces, teman-teman. Pohon leces. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu pohon leces seperti apa? Silakan komentar di bawah, teman-teman. Pak, Bapak di sini kan deket nih, mandi, cuci baju di sini, Pak ya. Iya. Ini mata airnya dari mana, Pak? Mata air dari sumber sana di dalam itu, dalam corah. Oh, dialirkan Masuk. ke sini. Ya. Pakai apa? Dialirkan ke sini pakai paralon. Oh, pakai paralon dari sana ke sini. Iya. Jadi untuk warga yang tinggal sama panjenengan di Leces ini mandinya semua ke sini, Pak? Semua ke sini, Mas. Ya. Mohon maaf, berarti di rumah Bapak atau tetangga Bapak nggak ada kamar mandi, Pak? Nggak ada. Nggak ada, jadi ke sini semua? Ya ke sini semua. Ya Allah, ginilah teman-teman. Oke, ini saya mau tanya, Pak. Ini di sini berada di tengah hutan, betul, Pak? Iya betul, betul. Berarti di sini berada di tengah hutan pinus. Iya. Oke, ini saya kalau lihat jaraknya, Pak, dari desa terakhir sampai ke sini tuh kurang lebih 3 kilometer. Nggak nyampe, Mas. Kalau oh iya, memang iya, Mas. Betul, Iya. Pak. Di rumah saya itu di barat rumah saya sekitar kalau nggak salah 50 meter itu udah 3 kilo. Iya, benar, Mas. Iya, betul, Iya. Pak. Jadi saya sudah cek dari desa Dari terakhir, desa teman-teman. terakhir. Menuju ke Leces ini itu sudah kurang lebih itu 3 kilometer. Pak, ini jalannya dari dulu di perhutani memang seperti ini, Pak? Memang seperti ini. Ya. Oke, terus untuk Bapak di sini tinggal sama siapa, Pak? Saya sama ibu sama anak-anak. Oh, sama ibu sama satu keluarga, Pak ya? Satu keluarga. Oke, teman-teman. Nah, ini saya penasaran nih. Iya. Sebenarnya ini tempat apa? Betul ini musola ini, Pak? Musola ya. Oh, ini musola ini masih dipakai, Pak, ini Masih musolanya? dipakai ya. Ya. Saya pikir tadi dari kejauhan saya lihat ini kayak rumah, Pak. Kayak Tapi rumah. setelah saya sampai ke sini ternyata musola. Iya. Alhamdulillah nih saya ketemu sama Bapak nih, teman-teman. Iya, iya. Oke, Bapak, terima kasih banyak informasinya. Saya boleh ke jalan-jalan ke Leces, Pak ya? Iya, Pak. Oke, teman-teman, nih lokasinya udah deket nih. Berada kurang lebih 100 meter lagi nih ada di atas sana. Jalannya nanjak. Iya, nanjak. Pak, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata beliau warga yang akan kita kunjungi. Rumahnya ada di atas ini katanya, teman-teman. Berarti sudah deket nih, 100 meter lagi dan jalannya masih nanjak seperti ini. Waduh, sudah berapa tanjakan yang saya lalui untuk menuju ke Kampung Leces ini, teman-teman. Wow. Dan informasi Leces ini saya dapatkan dari Bapak Mar yang tadi saya temui ya. Katanya sih sini terkenalnya Leces nih. Wih, jalannya batu-batu. Baiklah, masih nanjak loh. Kita akan lihat nanti ada berapa rumah. Saya sengaja tidak bertanya ke Bapak Mar tadi karena biar ekspor kita lama di sini, teman-teman. Nanti kalau saya tanyakan ke Bapak Mar, waduh, durasinya lama, teman-teman. Jadi nanti kita cari informasinya di lokasi aja. Oke, kita sudah sampai nih. Saya melihat ada beberapa rumah di sini. Masya Allah, lihat rumahnya masih dari papan kayu. Ini rasanya seperti zaman dulu ya. Kalau saya melihat rumah dengan bangunan seperti ini tuh, lihat masih seperti zaman dulu, teman-teman.
Ya Allah. Oke, kita coba berhenti dulu. Simak video ini sampai selesai teman-teman, seperti apa Kampung Leces ini. Sekarang saya sudah berada di lokasi tujuan kita teman-teman. Nah, ini jalannya nanjak, jadi kampungnya berada di atas. Kita akan coba lihat ya seperti apa kampung ini. Ini adalah Kampung Leces, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, ini lokasinya berada di kaki Gunung Raung di sisi sebelah barat teman-teman. Jadi di sini kampungnya sangat unik karena rumah-rumah yang ada di sini tuh masih seperti di zaman dulu. Rumahnya nggak ada yang permanen, melainkan rumah-rumah di sini dari papan kayu. Ya, seperti ini teman-teman. Tuh, di awal perjalanan tadi saya ketemu dengan Bapak Mar dan ternyata beliau sudah ada di rumahnya nih. Kita akan coba main ya ke sana, silaturahmi teman-teman. Seperti apa kehidupan di sini sebenarnya. Kita coba masuk ya. Ini adalah rumah pertama yang berada di sini. Ada rumahnya Bapak Mar yang kita ketemui tadi di perjalanan. Dan ini dia rumahnya, luar biasa. Coba lihat teman-teman. Rumahnya sangat sederhana sekali, ya. Masih dari papan kayu, tapi di sini sudah ada listrik loh. Sudah ada listrik, aliran listrik di sini sudah ada. Wow, dan di sana juga ada rumah nih. Di sebelah kiri juga ada rumah. Bu. Ye, lagi jemur baju. Jadi teman-teman, tadi bapak sama ibu tuh cuci baju waktu kita ketemu di jalan tadi. Sekarang kita udah nyampe ke rumahnya. Dan sekarang bajunya udah dijemur nih. Dan rumahnya beliau adalah rumahnya yang ini nih. Bapak mana, Bu? Dalam. Oh, di dalam. Assalamualaikum. Nah, permisi, Pak. Ini kita ketemu lagi sama Bapak Mar. Pak, salaman lagi, Pak. Oke, jadi teman-teman, beliau ini adalah Bapak Mar yang kita ketemui tadi di perjalanan. Dan ini rumahnya Bapak ya? Iya. Oke. Pak, saya duduk, Pak ya. Iya. Nah, ini dia kondisi rumahnya Bapak nih seperti ini, teman-teman. Wah, listriknya sangat terang, Pak. Di sini listrik sudah ada, Pak ya. Aliran listrik di sini sudah ada, teman-teman. Tapi saya tidak melihat kilometer listrik di sini. Itu ada di bawah, Pak. Iya. Jadi kilometer listriknya ada di bawah, kemudian ditariklah nyambung kabel ke sini, Pak ya. Iya. Gitu, teman-teman. Kalau boleh tahu, Pak, ini yang ada listrik, semenjak ada listrik di sini mulai kapan, Pak? Kalau tidak salah mungkin mulai tahun 2000 berapa ya? Lupa ya. Sudah lama. Sudah lama, Pak ya. Lama, ya. Kalau Bapak yang tinggal di sini sudah berapa lama, Pak? Kalau saya pertama kali saya tinggal di sini tahun 74. Waduh, Tapi bukan di sini tempatnya, di atas sana. di atas. Iya, pertama kali. Wah, 74. Iya. 26 sama 25, 50 tahun, Pak. 50 tahun. Aduh, Bapak hidup di tengah hutan kurang lebih 50 tahun. Itu sebetulnya. Waduh, Pak, bagi pengalaman dong, Pak. Gimana rasanya Bapak 50 tahun lebih hidup di tengah hutan? Itu gimana, Pak? Gini loh, Mas. Nah, itu kalau di desa itu udah punya tempat tinggal. Jadi saya kesini itu memang mencari nafkah, satu. Ya, kedua, ya keadaannya memang gini di tengah hutan, ya gimana ya. Kalau itu bahagia ya sebetulnya bukan bahagia, tetapi ya apa boleh buat gitu loh. Ya dijalani aja gitu, Pak ya. Memang gitu. Duh, lumayan loh, Pak, 50 tahun. Lumayan lama. Bapak ya. menghabiskan waktu Bapak di tengah hutan ini 50 tahun. Waduh. Pak, apa pengalaman yang paling berkesan selama 50 tahun yang masih Bapak ingat sampai sekarang? Ya, pengalamannya ya gini, Mas.
ya termasuk saya itu kerja itu gimana ya, saya itu menyampaikan itu merasa gimana, terharu gitu saya. Kenapa Karena itu? saya itu dulu itu kerja itu mati-matian Mas ya. Kerjanya mati-matian. Iya. Pertama kali itu saya itu bapak hutan, setelah itu ya gimana ya, zaman dulu itu enggak sama sekarang. Dulu itu makan itu pokoknya hidup lah. Iya. Pak, di sini apa namanya Bapak? Ini kan jauh nih Pak lokasinya di sini. Iya. Untuk sehari-hari di sini gimana Pak? Belanja di sini nggak ada belanja. warung, gimana? Pasar jauh gimana Pak? Ya itu mah di desa Sumber Gadung Barat itu belanjanya. Kalau belanja ke sana, Iya. jadi Bapak harus keluar wilayah dulu sekitar 3 km 3 dari sini. kilometer. Waduh, kebayang. Tapi enggak setiap hari. Ya mungkin seminggu, 2 minggu seminggu, sekali gitu Pak ya. Setengah bulan sekali Setengah Mas. bulan sekali. Ya, waktu pungut nanti gajian itu pas lu belanja secukupnya. Pak, untuk sekarang nih Pak, 2025 nih, seperti apa sih Pak keseharian Bapak tinggal di sini? Paginya mungkin ngapain, kerjanya gitu Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya gini loh Mas, kalau sekarang itu memang termasuk lumayan lah. Masyarakat itu lumayan. Karena apa? Memang gajiannya itu enggak seberapa, ya kan? Cuma kalau musim hujan memang gini hasilnya enggak seberapa. Cuma alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah. Oh iya ya. Bansos itu beras. Oh iya. Saya baru kemikiran itu nih. Iya. Kalau bantuan dari pemerintah tuh gimana? Nyampe nggak Pak ke sini Pak? Nyampe Mas. Alhamdulillah nih baru saya Ya. kepikiran. Di desa, pungut di desa, bantuan Iya. bansos, terus Alhamdulillah. bantuan prasastra itu, Iya. lanjut usia itu dapat. Ya. Alhamdulillah. Ya memang harus begini Pak. Iya. Warga yang tinggal, kita kan juga berhak ya. Kita warga negara Iya. Indonesia, jadi kita berhak mendapatkan itu. Iya. Apalagi kita tinggalnya di sini tuh di pelosok kan Pak Di ya. pelosok, Di tengah hutan. Tengah hutan memangnya, bukan di pelosok, tengah hutan. Di leces tuh tengah hutan. Tengah ya, Pak. hutan ya. Dan di sini termasuk kaki Gunung Raung Pak. Nah, kaki Gunung Raung. Betul. Iya. Pak, saya melihat di sini rumah-rumahnya seperti di zaman dulu, Pak. Jadi rumah-rumahnya nggak ada yang permanen, semuanya dari papan kayu. Iya. Emang dari dulu sampai sekarang memang seperti itu, Pak? Memang seperti ini. Cuma dulu itu atapnya itu apa ya, rumput. Dari lalang. Iya, lalang. Oh, kalau sekarang Kalau sudah sekarang genteng. genteng itu. Iya, wah betul teman-teman. Memang rumah-rumah di sini dari papan kayu, Pak ya. Iya. Dan ini juga mengingatkan apa namanya kehidupan di zaman dulu. Iya, zaman dulu. Pak, satu lagi Pak, apa bedanya 50 tahun lalu dengan sekarang yang masih Bapak ingat? Ya, memang beda jauh Mas, beda jauh. Kalau zaman dulu itu ya makan itu sulit yang dimakan, terus pekerjaan ya tidak mencukupi. Kalau sekarang itu memang kalau dibilang normal memang normal, kalau dibilang enggak ya enggak. Masalahnya apa? Karena apa? Kebutuhan itu sekarang kan gimana ya, hasilnya gini sekian gitu ya. Nanti kalau itu enggak bisa menghemat ya akhirnya ya enggak mencukupi Mas gitu loh. Ya kebetulan itu ada bantuan itu, jadi sekarang itu agak lumayan. Kalau di zaman dulu ada bantuan kayak sekarang nggak Pak? Ada, zaman dulu nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Jadi salah satu perbedaan di zaman dulu sama sekarang Memang beda bantuan. jauh. Beda ya. Mulai masih zaman dulu itu kan kalau tidak salah itu masih Presiden Habibie. Oh ya, B.J. Habibie. Waktu krisis moneter kan ada Iya. bantuan beras itu.
Oh, jadi sampai sekarang. jadi sejak B.J. Habibie Bapak Presiden Ya. itu sudah ada bantuan tuh Pak Udah sampai ada sekarang. bantuan, ya, sampai sekarang. Oke. Malah sekarang itu anunya itu dilancarkan sekarang. Ada bansos, ada lanjut usia, malah Ya alhamdulillah bantuan sampai ke sini Pak. sampai ke sini. Ya. Oke, itu dia cerita dari salah satu warga yang ada di sini teman-teman. Kita coba lanjutkan ya. Wah, di sana ada warga yang bawa alat nih, nggak tahu mau kemana. Saya penasaran, pengen tanya nih. Mau kemana Pak? Dan coba lihat teman-teman, ini adalah rumah yang ada di sini, salah satu rumah. Dan ini adalah dari sisi samping teman-teman. Seperti inilah. Wow. Halamannya coba lihat, bersih sekali ya di sini. Dan ada jemuran baju nih di bagian depan. Wow. Seperti inilah kehidupan yang ada di sini nih, teman-teman. Kalau yang itu mungkin kandang ya. Dan ini adalah rumah di bagian depannya nih seperti ini. Wah. Sama seperti rumahnya Bapak Mar tadi. Ya seperti inilah teman-teman. Baiklah. Dari jemuran ini teman-teman, fokus ke rumahnya ya, jangan fokus ke jemurannya teman-teman. Ini di sini masih ada rumah lagi. Kita akan coba lihat seperti apa ya. Saya penasaran dengan kehidupan yang ada di sini. Ya, saya akan coba gambarkan sebisa saya di sini teman-teman. Assalamualaikum. Nah, di sini ada warga teman-teman. Permisi ya, Mbak. Namanya siapa nih? Saya namanya Cifarida, Mas. Ci Farida. Ya. Kayak Cina, Ci. Ibu, namanya siapa Bu? Bu Jarwo. Bu Jarwo. Boleh duduk Bu saya Bu? Iya, boleh silakan. Mas. Wah Bu, saya mau tanya-tanya tentang Leces nih. Gimana sih kehidupan yang ada di Leces? Kalau rumahnya Ibu yang mana? Yang di sini? Itu Yang barusan ada jemurannya ini? Oh, jadi itu rumahnya Ibu teman-teman yang ada di ini. rumahnya Yang Bu Jarwo. rumahnya Bu Jarwo tuh yang banyak jemurannya tadi. Wah, di sini coba lihat suasananya seperti ini. Bu, di sini sepi begini memang Bu ya. Tuh lihat teman-teman. Nggak ada aktivitas apa-apa. Kalau jam segini jam kerja bagaimana nih? Kok sepi sekali? Iya, sekarang waktunya semuanya pada kerja. Situ masuk lah saya. Iya. Waktunya kerja. Tapi kalau waktunya adzan duhur itu banyak yang Pulang. istirahat, banyak yang pulang. Banyak Ustaz. pulang. Oh, Iya. kalau boleh tahu di sini kebanyakan warganya kerjanya apa nih di sini? Nyadap. Nyadap itu. Nyadap ya? Iya. Kerjaan pinus. Kita Nyadap. Kosen di lokasi, ya nih lokasi kopi. Nah. Mondi sadapan, ya nyak lokasi sadapan. Sadap. Ketah. Oh, jadi bisa nyadap getah, bisa ngerawat kopi gitu ya. Oke, teman-teman. Kalau ini anaknya Ibu nih. Oh, Ibu punya berapa anak, Bu? 3. 3. Ini nomor berapa, Ibu? Nomor 1. Oh, ini anak pertamanya Ibu. Kalau Yang anaknya lakinya saya Oh, menantu pendatang. mantu ini mantunya Ibu. datang. Oh, jadi Ibu punya anak pertama suaminya Mbak ini. Kalau yang nomor 2 Ibu, Laki-laki. anaknya Laki-laki ada di mana, Bu? di Sumber Bulu. Oh, enggak di sini. Yang nomor 3. Cuma kerjanya itu di sini. Oh, kerjanya juga di sini. Kalau yang nomor 3 Ibu, Perempuan. perempuan ada di mana Ibu? Di Sumber Bulus Oh, jadi cuma sampean aja yang ada di sini sama anak pertama nih yang tinggal di sini. Yang 2 sudah punya anak sekolah. Anak punya sekolah. Jadi Oh, kalau di sini kan Jauh. jalannya itu jauh. jauh sama sekolah. Jadi menetapnya di desa yang ramai dekat sama sekolah gitu ya. Oke, nah kalau adik ini belum sekolah ya? Belum. Di sana ada Mas 2 anak sekolah. Tiap hari tuh naik turun sekolah. Dari- Meskipun hujan ini sekolah tetap. Waduh, dari sini ya? Iya. Sekolahnya tuh jauh di Sumber Gadung. Ada yang di Karangnangka ini sekolahnya. Ya tiap hari. Nganter sekolah gitu ya? Iya. Ini kalau saya hitung jaraknya itu kurang lebih 3 km nih dari sini Iya. ke desa yang rame tadi. Iya. Waduh, gimana tuh tiap hari nganterin anak sekolah? Kalau kayak panjenengan masih belum nih nganterin anak sekolah tiap hari? Belum ya? Belum.
Ini anaknya masih belum sekolah ya? Belum. Kapan ini sekolah kira-kira? Tahun depan. Tahun depan. Nah, udah kebayang nggak nih tahun depan sekolah? Itu gimana rencananya dari sini? Apa mau tinggal di desa? Apa gimana? Masih belum mengerti nih Mas. Masih nggak tahu ya? Cari pikiran dulu gitu. Oh gitu. Ya, ada di sana Mas itu sekolahan itu. Di sini kan dulu rame gitu. Oh, dulu di sini Ternyata rame. gurunya tuh sudah tidak mampu. Akhirnya banyak yang apa namanya ya? Pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Demi anak sekolah gitu. Oh, jadi di sini nggak ada sekolah? Iya, ada. Kalau dulu Dulunya ada guru di ada, sini? Iya. Waduh, iya. Ya nggak tahu ya, mungkin solusinya mungkin kalau di sini banyak penduduknya harusnya di sini ada sekolah. Iya. Karena sekarang itu penduduknya udah sedikit berkurang, jadinya nggak ada sekolah gitu ya. Iya. Gurunya sudah tidak mampu. Gimana nih misalkan nanti dari sini nganter anak ke sekolah 3 km ke sana dengan jalan seperti itu, gimana tuh? Ya gimana lagi, mau gak mau ya tetap mau dah Mas. Sebab mau jadi pinteran anak gitu kan. Itu sudah tanggung jawab ya. Iya. Bu, saya boleh nanya nih, ini mantunya ibu nih masih muda. Umur berapa sih mbaknya kok sudah nikah, sudah punya anak nih? Saya umur 22 tahun Mas. Sekarang? Iya. Sudah umur 22 tahun. Anaknya umur? 3 tahun lebih. Berarti umur 19 sudah nikah? 18. 18 nikah. Iya. Waduh, keren. Nah, ini adalah mama muda, teman-teman, ibu muda. Oke. Mbak, Ibu, terima kasih banyak informasinya. Saya mau lanjut dulu, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut, teman-teman. Di sini juga ada rumah. Banyak cerita yang ada di sini yang sudah saya tanyakan ke warga yang tinggal di sini sebenarnya. Tadi ada Bapak Mar menceritakan bagaimana kehidupan di sini, dan ada Ibu sama Mbak yang tadi cerita tentang anaknya dan kehidupan yang ada di sini juga. Oke, ini di sini ada warga juga nih, teman-teman. Mungkin yang tinggal di sini atau nggak tahu nih siapa nih. Nah, di sini saya ketemu dengan beberapa warga, teman-teman. Halo, Pak. Bapak namanya siapa tadi, Pak? Haryanto. Bapak Haryanto. Rumahnya Bapak yang mana, Pak? Oh, rumahnya Bapak yang ini. Bapak tinggal di sini sama siapa, Pak? Sama anak itu udah. Sama anak. Sakit Walah. juga. Ya, Pak. Sakit. Anaknya sakit. Sakit apa, Pak? Epilepsi. Epilepsi. Waduh, sudah berapa lama, Pak? Lama udah. Mulai umur 3 tahun. Sudah dari 3 tahun. Sekarang umur berapa? Dalam. Oh, nggih. Jadi anaknya si bapak ini katanya sakit, teman-teman. Dan rumahnya yang ini nih. Nih, ada suara radionya di sini. Iya. Apa itu? Untuk nemenin anak. Ya Allah, ini adalah rumahnya Bapak siapa tadi ya? Bapak Haryanto kayaknya, kalau nggak salah. Jadi inilah kondisi rumahnya, teman-teman, seperti ini. Rumahnya dari papan kayu, dan Bapak ini tadi baru pulang. Oh alah, Bapak dari belakang buka pintu nih. Iya. Pak, saya masuk, permisi Pak ya. Iya, silakan. Jadi seperti inilah kondisi dalam rumahnya Bapak. Oh, ini anaknya Bapak. Iya. Namanya siapa, Pak? Teguh Haryanto. Oh, ini namanya Teguh Haryanto. Umur berapa, Pak, kalau sekarang? Umur 23. 23 tahun. Pak, mohon maaf, saya nggak tahu tentang penyakit apa tadi, Pak? Epilepsi. Itu seperti apa, Pak, kalau epilepsi, Pak? Kalau dulunya itu kan sering kejang tiap hari itu. Sering kejang. Oh, kejang, Pak. Iya. Sebentar. Oh, sering kejang. Epilepsi Ya, itu jadi- kejang-kejang, Pak. Iya. Selain kejang-kejang, apa lagi, Pak, kalau epilepsi? Biasanya yang anaknya Bapak alami itu seperti apa sih, Pak? Sekarang kan nggak bisa ngomong. Dulu dari kecil itu kan saking seringnya kejang siang malam itu kan tiap hari lah pokoknya. Nggak bisa bicara. Lama kelamaan hilang suaranya. Oh. Nggak bisa ngomong. Terus untuk berkomunikasi dengan panjenengan gimana anaknya, Pak? Ya tetap saya ajak bicara, ya nyambung lah, masih Oh, nyambung. tapi dia dengar ya, Pak ya. Cuma dia nggak bisa menyampaikan dengan bahasa Iya. bicara gitu ya. Nggak bisa bicara. Oke, Pak. Ini anaknya namanya Teguh, Pak ya. Tuh, Haryanto. Namanya Teguh Haryanto.
anaknya Bapak ini umurnya sekitar 22 Pak, 23. Kelahiran 2001, 22 sekarang ya. Iya, anaknya ini katanya sakit teman-teman, epilepsi, dan katanya sih nggak bisa bicara dan hanya bisa mendengar. Jadi Bapak tinggal di sini berdua Pak ya? Iya, betul. Mas, salaman Bu bisa? Bisa. Iko. Teguh ya. Ini namanya Teguh teman-teman. Ini mau ngapain nih biasanya nih? Mau tidur? Enggak. Makan itu mau makan. Oh iya. Bapak di sini tinggal berdua. Iya, berdua. Waduh. Kalau masak Bapak berarti yang masak masak sendiri. Ya. Wah, Bapak ini hebat teman-teman. Dulu saya itu kan ya istri saya itu kan waktu parah itu sakit. Sampai di sini kan saya itu nggak punya apa-apa kan, habis semua dijual kan gitu. Iya. Pada akhirnya istri saya itu kan kerja ke luar negeri, tapi ternyata setelahnya sampai di sana istri saya itu ya anggap saja selingkuh kan gitu. Oh, nikah lagi Pak? Iya, nikah lagi sama di Malaysia itu. Masya Allah, kejam nih. Waduh. Pekerjaan Bapak di sini apa Pak setiap hari yang dilakukan di sini Pak? Dia cuma nyadap di lahan itu. Nyadap getah pinus Pak? Iya, getah pinus. Itu setiap hari nyadap? Iya. Selain nyadap apa pekerjaannya Nggak Bapak? ada lagi. Cuma nyadap itu ya? Jadi sumber penghasilan Bapak dari nyadap getah tadi? Oh iya. Ya sebenarnya nggak mencukupi, soalnya obatnya anak saya itu kan mahal kan. Oh, ini harus nebus Iya, tiap obat? harinya itu pakai obat. Oh, jadi anaknya Bapak tiap hari minum obat? Iya. Itu obat untuk apa Pak? Untuk epilepsinya. Oh, biar tidak kejang. Iya, ya alhamdulillah. Saya itu kan kenal sama dokter di bawah itu kan, dokter Andri itu. Iya. Yang tugasnya di mana itu? Rumah sakit mana ya? Jember, tapi bukan di Patra. Apa itu? Rumah sakit di Jember lah gitu ya? Iya. Jadi beli obatnya di situ ya? Iya, di situ. Ya alhamdulillah sudah lebih dari sekitar 2 bulan lebih lah sudah enakan. Enakan ya? Ya, jadi ini tiap hari berarti minum obat Iya, ya tiap Pak? hari, pagi sore. Pagi sore tuh, satu hari 2 kali minum 2 obat? kali. Ya Allah, semoga ya nggak ada yang nggak mungkin Pak ya, semoga Iya, anaknya yang bisa penting, sembuh. Yang penting saya itu tetap berusaha. Ya siapa tahu ini kan masih ujian kan. Iya, Bapak yang sabar, Iya. yang kuat, jangan sampai frustasi Bapak. Iya. Semangat terus Pak. Saya tetap berusaha. Pak, ini ada sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon diterima Pak. Makasih. Ini. Mohon maaf, hanya sedikit oleh-oleh dari saya. Semoga bisa bermanfaat Pak. Ya, semoga Bapak di sini selalu sehat, rezekinya lancar Pak ya. Amin. Amin. Dan di sebelahnya rumah Bapak ini ada rumah yang dari tadi pagi tuh begitu nyampe saya memang udah terbuka teman-teman. Jadi rumah-rumah lain masih tertutup, hanya rumah beliau ini yang sudah buka. Jadi saya titip sepedanya di sini nih. Kita akan coba ngobrol ya. Tadi saya masih belum sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau yang pemilik rumah. Hanya titip sepeda karena masih sibuk tadi. Assalamualaikum, Mbak. Oke. Nah, ini dia. Namanya siapa? Titin. Mbak Titin. Boleh ngobrol sebentar Mbak Titin? Mbak Titin, saya mau tanya nih kan perempuan nih. Saya mau tanya, Mbak Titin punya anak? Kan punya anak ya? Umur berapa nih anaknya? Yang satu 8 tahun, yang satu 3 tahun. Oh, yang paling kecil 3 tahun. Yang saya mau tanyakan, lokasi di sini kan sangat jauh, sekitar 3 kilometer dari keramaian desa nih. Dan akses jalannya sangat sulit. Itu kalau di sini untuk melahirkan tuh gimana itu Mbak? Wah, parah Mas. Harus turun ke bawah. Harus turun ke bawah. Aduh, 3 kilometer jalannya seperti itu. Kalau pengalamannya Mbak sendiri melahirkan gimana itu? Ya, mau nggak mau dijalani aja. Maksudnya gimana? Satu, aksesnya tahu sendirilah, medannya kayak gini. Kalau lahiran di rumah nggak mungkin. Jadi Mbak Titin yang anaknya umur 3 tahun tuh lahirnya di mana Mbak? Lahirnya di bidan. Oh, lahirnya di bidan, nggak di sini ya? Nggak. Di bidan. Jadi Mbak Titin dari sini pergi ke bidan nih? Ya, Naik sepeda motor.
Waduh, 3 kilometer naik sepeda motor kondisi hamil tua. Ya. Itu gimana rasanya? Lek tanya gimana mas, ya gimana ya, susah lah gitu. Tapi resiko tanggung sendiri. Aduh, saya yang saya pikir sih takut brojol di jalan. Ya itu kan resikonya mas, resiko tanggung sendiri. Tapi untungnya udah nyampe ke bidan waktu itu ya. Waktu jarak setengah jam. Oh, jaraknya setengah jam, udah hampir nih. Soalnya kan Alhamdulillah. dari sini udah jalannya rusak parah. Akhirnya anak tuh dipaksa keluar kan, untak-atik gitu kan. Iya. Jadi nyampe sana setengah jam lahir gitu aja. Alhamdulillah nyampe sana nunggu setengah jam, ngilangin capek sebentar, keluar dia. Keluar. Alhamdulillah. Wah, di sini ada anjing. Ada. Ini peliharanya Mbak nih? Enggak. Bukan. Kan punya tetangga. Oh, biasanya kalau di sini ada anjing seperti ini, kenapa kok pelihara anjing? Ya udah dari dulunya udah ada anjing mas. Oh, mungkin untuk jaga kebun kali ya? Untuk jaga kebun. Di sini kan aman. Iya. Di sini aman, nggak ada maling? Alhamdulillah gak ada. Aman ya, siapa juga mau maling. Lek maling mungkin gak ada. Dan kalau melahirkan harus melewati jalan yang rusak. Punya harapan nggak gimana tuh? Ya harapannya setidaknya lah diperbaiki lah mas akses jalannya. Tapi setahu saya sih kebanyakan ya kalau di mungkin. perhutani nih jalannya memang begini. Perhutaninya aja yang nggak mau mas gitu lah. Iya ya, memang yang kita temui teman-teman selama ini ya kalau di perkebunan, di perhutani, jalannya itu memang makadam seperti ini, batu-batu, tanah, lumpur. Ya seperti inilah kehidupan di Indonesia yang ada di tahun 2025 ya. Semoga tahun-tahun ke depan semakin ada perubahan yang lebih baik Mbak ya. Tapi kalau udah anggotanya udah tinggal dikit, buat apa diperbaiki? Ya itu Itu udah masalahnya. repot juga ya. Sekolah nggak ada, Iya, sekolah di sini jauh, harus ke desa. akses kesehatan juga nggak ada. Akses ke itu gimana nih? Ya, Misal ke bawah. sakit. Ya, ke Misal bawah, sakit Mas. nih. Gimana tuh? Ya ke bawah. Waduh, sama kayak melahirkan ya. Jadi misalkan sakit, melahirkan, kita harus jauh turun ke bawah ke desa, melewati jalan rusak. Ya Allah. Ya mau gimana lagi, inilah kehidupan yang ada di sini Ya, teman-teman. di jalannya aja lah Ya, gitu. dileces ya, selalu bersyukur lah. Bersyukur Oke aja. oke. Tapi alhamdulillah jarang ada yang sakit parah gitu. Alhamdulillah. aja. Semoga nggak ada yang sakit. Iya. Apa ya? Di sini mungkin makanannya jauh dari bahan-bahan kimia dan sehat lah makanan sini. Tinggal jaga pola hidup sehat lah di sini. Dan kesehariannya juga di sini nggak apa ya? Termasuk olahraga kan kerja lah di sini ya kan. Oke, terima kasih banyak Mbak Titin. Semoga sehat selalu di sini, jangan sampai sakit. Sama udah amin. Semoga sehat terus ya, lancar rezekinya. Amin. Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, saya akan coba lanjut ya. Di sini ada rumah, tapi rumah ini udah kosong, tidak ada penghuninya. Menurut informasi sih penghuninya udah pindah ke desa dan tidak menetap di sini. Jadi rumah ini kosong. Dan di ujung sini ada satu rumah yang berada di ujung nih. Rumah terakhir di sini. Ya Allah, ternyata seperti inilah kehidupan yang berada di tengah hutan, daerah perhutani ya. Luar biasa teman-teman. Ini adalah rumah terakhir yang berada di paling ujung nih. Masya Allah, rumahnya seperti ini. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Ini kita ketemu sama beliau. Permisi Pak, namanya siapa? Saya Pak Suyut. Oh, Bapak Ya, Suno. Pak Suyut. Mohon maaf, namanya siapa tadi Pak? Pak Suyut. Bapak Suyit. Pak Suyut. Ya. Bapak Suyit. Bapak tinggal sama siapa di sini? Saya. Iya. Ya, saya sendiri. Bapak sendirian di sini? Iya, mohon anak ada di bawah. Oh, anaknya ada di bawah. Iya, di Kalau Redombo. Bapak, Saya nginep sini. anaknya berapa? 2. Anaknya 2. Ada di Ledombo semua? Iya, pun keluarga semua. Alhamdulillah. Oke. Jadi Bapak tinggal Sendiri. Berarti Ibu pun tidak ada. Mbak perempuan sudah meninggal. Meninggal ya. Ya. Sendiri no sampean. Iya. Terus untuk di sini sendirian, gimana tuh kalau sendirian di sini?
ada teman-teman. Ada tetangga. Iya, tetangga. Walah. Kalau anaknya sering ke sini? Iya. Alhamdulillah. Kirain enggak ke sini anaknya. Iya lah, bekerja tuh. Oh iya oke lah. Saya mun data ada bawah, enggak kuat badannya sudah enggak mampu gonceng. Kalau Bapak masih kerja? Kerja. Loh, Kerja saya dina gerak iya. badannya. Kirain udah pensiun ini. Iya. Waduh. Nah, gerak. Ini rumahnya boleh lihat saya? Saya boleh lihat rumahnya ini? Boleh. Nah ini teman-teman, rumahnya Bapak Suyit nih. Jarungan. Waduh, nih teman-teman. Pakai nginep-nginep gitu. Iya. Wah, rumahnya Bapak Suyit seperti ini. Saya coba mau lihat sebelah sini nih. Nih. Wah, dari papan kayu nih. Katanya si beliau tinggal sendirian di sini. Masya Allah. Tuh di dalamnya seperti ini teman-teman. Dari kayu. Jadi rumah-rumah di sini tuh full dari kayu. Gak ada yang pakai permanen. Waduh, hebat nih Bapak nih. Gimana rasanya tinggal sendirian? Ya, enggak enak. Oh, kayaknya. Enggak enak. Mungkin arang-arang turun ya. Enggak terus nginep-nginep terus turun ya. Oh, kadang pulang ke rumah. Pulang, iya. Oh, alhamdulillah. Saya pikir apa 3 hari apa 4 hari. Ya, oke. 1 minggu sekali. Oke. Jadi dari tempatnya Bapak Suyit nih enak teman-teman. Di sini kita duduk nih ya. Di depan nih pemandangan seperti ini nih. Halamannya rapi, bersih. Nih bersih, Bapak yang nyapu. Iya. Bersih-bersih, serek-serek. Tuh lihat teman-teman. Ngangkui arit katanya tuh. Tanaman di depannya rumah Bapak Suyit. Wah, keren nih. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini di Kampung Leces, Desa Selateng, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya berada di rumahnya Bapak Suyit nih. Ini adalah rumah paling ujung, rumah terakhir, rumahnya beliau di sini. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Tonton terus video-video penjelajah amatir di kampung-kampung terpencil lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.